Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Redi Rudiana SPD selaku Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1. Yang saya hormati kepada Ibu Hilia Aziza SPD selaku Wakil Kurikulum SMA Budi Warman 1. Yang saya hormati kepada Bapak Iqbal Fauzan SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Budi Warman 1. Budaya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu Guru. Ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara penampilan Festival Budaya dengan tema besar kita hari ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Aduh, kok kurang, masih lemas nih padahal ganteng-ganteng, cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan nikmat iman, Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah hari ini sudah keren-keren, kreatif sekali. Tepuk tangan dong buat kreativitas Bapak Ibu Guru kalian semua, tepuk tangan.
Luar biasa Bapak Ibu. Budaya Indonesia, cintailah budaya Indonesia. Jangan sampai Indonesia dipecah belah, jangan sampai Indonesia dihancur-hancurkan karena kita negara yang sangat kaya dan sekalian. Intinya di sini. Bangsa lain banyak yang menginginkan Indonesia kreasi aktif. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka selebrasi SMA Budi Warman 1 dengan ini dinyatakan dimulai. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ayo semuanya. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Merdeka! Tangan buat semuanya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ini lagunya ini. Kira-kira. Kampang nan jauh di mana, uang sat-sat penghuli
pulang, tinggallah seorang janda tua bersama anak lakinya, Malin Kundang. Meski hidup miskin, kasih sang ibu tak pernah berkurang. Bu, tak ada ikan hari ini, jaringku kosong. Tak apa Malin, mungkin bukan rezeki kita, yang penting kau selamat. Bu, aku sudah lama memikirkan ini. Aku ingin merantau, mencari kerja, ikut kapal dagang ke seberang. Kalau itu jalanmu, pergilah nak, tapi ingat, kemanapun kau pergi, jangan lupakan daratan ini. Dan jangan lupakan ibumu. Aku janji ibu, aku akan pulang dengan membawa kabar hatilah. Malin pergi ke seberang. Ia bekerja keras dan membuktikan kemampuannya. Seorang pedagang kaya tertarik pada kerja keras Malin. Malin, kau bukan orang biasa. Aku sudah lama memperhatikan kerja kerasmu. Jika kau bersedia, aku ingin menjadikanmu bagian dari keluargaku, menikah dengan anakku dan melanjutkan usahaku ini. Terima kasih Tuan, saya bersedia. Ini kehormatan yang sangat besar. Malin pun menikah dengan anak saudagar kaya. Ia hidup mewah, tak kekurangan apapun. Tapi dalam gemerlap kekayaan itu, bayang-bayang ibunya perlahan terlupakan. Beberapa tahun kemudian, Malin dan istrinya berlayar menuju Nepal. Kapalnya berlabuh di pantai air manis tempat ia dibesarkan. Sang ibu yang mendengar kabar itu berlari menuju pantai dengan harapan. Malin, itu kau nak. Malin, ibu di sini. Siapa wanita tua itu? Kenapa dia memanggilmu? Aku tidak mengenalnya. Mungkin dia orang gila yang salah orang. Malin, kau lupa? Aku ibumu yang membesarkan kamu, yang menunggu kamu di tepi pantai ini, Malin. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin dia sama dengan kamu. Dia bukan ibuku. Tidak benar wanita ini, usir dia. Sudah, pergi kau wanita tua. Jangan buat malu di depan istriku. Ibu Malin terjatuh. Hatinya hancur oleh sikap anak yang dulu ia besarkan dengan susah payah. Ya Allah, kalau dia benar anakku dan dia telah menyakiti hati ibunya, maka hukumlah dia dengan keadilan-Mu. Langit mendung, petir menyambar, ombak mengamuk, kapal Malin terguncang hebat. Malin terlempar ke tepi pantai, tapi segalanya sudah terlambat. Tubuh Malin mengeras, ia berubah menjadi batu. Kini, batu itu masih bisa ditemukan di pantai air manis, bersujud menyesali dosanya. Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang
Keren. Beri tepuk yang meriah untuk kelas 11 3. Jawa Barat. Kita akan disuguhi kombinasi teater dan tarian tradisional khas Sunda yang lembut namun penuh makna. Langsung saja, inilah penampilan dari siswa-siswi kelas 10-2. Tepukan untuk kelas 10-2. Prabu Tapaagung memiliki dua anak, yaitu Purbararang Sulung dan Purbasari. Prabu Tapaagung sudah tua. Beliau akan menurunkan tahtanya kepada salah satu anaknya dengan pertimbangan matang. Akhirnya, pilihan Prabu Tapaagung jatuh kepada Purbasari. Hai anakku, mari. Ayahanda kan sudah tua. Ayah ingin menurunkan tahta kepada salah satu dari kalian. Setelah berpikir panjang, ayah menunjukmu Purbasari untuk menjadi penggantiku. Mana bisa begitu, Ayah? Seharusnya kan aku putri sulung Ayah. Tidak bisa, keputusannya sudah bulat. Kemarahan Purbararang makin menjadi-jadi. Ia menemui tunangannya Raden Indrajaya untuk merencanakan hal jahat kepada adiknya Purbasari. Kanda, ayahanda bilang Purbasari lain menjadi ratu. Harusnya kan aku putri sulung Ayah. Betul sekali Dinda, seharusnya engkau. Bagaimana kalau kita celakai adikmu? Ide yang bagus. Mari kita ke hutan untuk cari penyihir sakti. Saat berjalan di hutan, mereka menemui sebuah gubuk dan bertemu dengan penyihir sakti bernama Ki Ronde yang akan membantu mereka mencelakai Purbasari. Aku tahu maksud kedatangan kalian dari sini. Ambillah ramuan ini, berikan kepada adikmu Purbasari. Baiklah Ki, terima kasih. Terimalah ini sebagai tanda terima kasih kita, Ki. Baik, terima kasih. Purbararang dan Indrajaya kembali ke kerajaan. Kemudian Purbararang mencampurkan ramuan yang diberikan Ki Ronde ke minuman Purbasari. Hai adikku, minumlah ini. Aku sudah buatkan minuman khusus untuk kamu. Wah, terima kasih ya kakak. Aduh, ini pada gagal semua kenapa? Mana aku tahu. Jangan-jangan kau kena kutukan. Akan kuadukan ke ayahanda. Purbararang mengadukan Purbasari yang badannya menjadi aneh dan mengusulkan Purbasari untuk diasingkan ke hutan. Anakku, kenapa tubuhmu? Aku tidak tahu ayah, tiba-tiba aku tahu semua. Jangan-jangan dia kena kutukan tuh. Nanti seluruh kerajaan ini juga akan kena kutukan. Asingkan saja dia, ayah. Baiklah, pergilah kamu ke hutan supaya kerajaan ini aman. Baiklah ayah, jika itu keputusanmu aku akan pergi. Purbasari pergi meninggalkan kerajaan dan berjalan ke arah hutan. Ia menemukan gubuk kecil untuk ia tinggal. Setiap harinya, ada pengawal yang memberikan makanan kepada Purbasari. Suatu hari, ia melihat ada lutung di depan gubuknya. Siapa kamu? Aku ingin berteman denganmu, Purbasari. Baiklah, berteman saja denganku. Aku sangat kesepian di sini. Ambillah ini makanan untukmu. Terima kasih ya lutung. Purbasari dan lutung seringkali bermain bersama atau hanya mengobrol berdua. Pada suatu saat, lutung bertapa dan berdoa meminta pertolongan
agar kutukan Purbasari hilang. Setelah bertapa dan memohon agar pertolongan, doanya dikabulkan. Tiba-tiba ia mendapat petunjuk agar menampung air hujan yang akan diberikan ke Purbasari. Wah, hujan. Wah, hujan Lutung. Aku akan menampung air ini untuk Purbasari. Purbasari, masuklah tubuhmu dengan air ini. Baiklah Lutung. Lutung, lihatlah ini. Badanku sudah bersih, kutukanku sudah hilang. Terima kasih ya Lutung. Keesokan harinya, Purbasari kembali ke kerajaan bersama Lutung yang menemaninya. Anakku, kau sudah kembali. Kau sudah sembuh dari kutukan. Bagaimana kau bisa kembali secantik ini? Ini semua berkat Lutung. Ayah, bagaimana kalau aku mengusulkan mengadakan perlombaan yang menang akan menjadi penggantimu? Baiklah, ayah setuju. Perlombaan yang diadakan Purbararang adalah lomba siapa yang pakaiannya lebih bagus, siapa yang lebih tinggi dan bentuk tubuhnya bagus. Jurinya adalah ayahnya sendiri, yaitu Prabu Tapa Agung. Lihatlah bajuku lebih bagus, lebih rapi. Tidak seperti dia, baju dia lusuh. Ya, pemenang pertama adalah Purbararang memiliki baju yang sangat bagus. Selanjutnya, perbandingkanlah tinggi badan kalian. Setelah dibandingkan, Purbasarilah yang lebih tinggi dari Purbararang. Kali ini pemenang pertama adalah Purbasari. Lanjutkan perlombaan yang terakhir, Ayah. Yang terakhir adalah pengelekan tubuh. Purbararang memiliki jari yang lancip dan tubuh bagus. Purbasari memiliki jari yang bagus juga. Ayah akan memikirkannya terlebih dahulu. Prabu Tapa Agung memikirkan siapa yang berhak mendapat tahta kerajaan menggantikan beliau sendiri. Akhirnya, beliau memutuskannya di depan kedua putrinya. Bagaimana Ayah? Ayah sudah memutuskannya. Pemenangnya adalah Purbasari karena jari lancip tidak cocok untuk bekerja. Mana bisa begitu? Pasangan dia kan Lutung. Aku akan membawa pasanganku esok hari. Keesokan harinya, Lutung mengajak Purbasari ke taman yang ada di lingkungan kerajaan. Purbasari, aku ingin berbicara denganmu. Silakan Lutung. Aku menyukaimu sejak awal kita bertemu. Aku ingin kita selamanya. Apa kau menikah denganku? Aku juga mencintaimu Lutung. Aku mau menjadi istrimu. Tiba-tiba, Lutung berubah menjadi wujud manusia asli karena kutukan Lutung hilang ketika bertemu dengan cinta sejatinya. Wah, Lutung, apakah itu kamu? Ya, ini aku adalah Lutung yang selama ini menemani di hutan. Purbasari langsung membawa Lutung ke hadapan Prabu Tapa Agung untuk membuktikan bahwa ia memiliki pasangan. Ayah, inilah pasanganku. Gelas. Siapa dia, anakku? Gelas. Aku adalah Lutung yang menemani Tuan Putri selama di hutan yang mulia. Besok mari kita adakan peresmian Purbasari menjadi ratu. Adikku, maafkanlah kamu ini. Kakak telah menyakitimu, maafkanlah aku, adikku. Aku sudah maafkanmu, Kakak. Tinggallah bersamaku. Terima kasih, adikku. Keesokan harinya, dilakukanlah peresmian Purbasari menjadi ratu dan Lutung yang menjadi pasangan Purbasari.
permohonan maafku, aku akan menampilkan persembahan tarian untukmu. Terima kasih kakak. Persembahan tarian ini bernama tarian Bajidor Kahot. Bajidor Kahot adalah sebuah tarian Sunda yang menggabungkan gerakan tarik ketuk tilu dan jaipongan sebagai dasar gerakannya. Tarian ini diciptakan sekitar tahun 2000-an dan menjadi bagian dari budaya modern Sunda. Bajidor Kahot biasanya dipentaskan oleh sekelompok remaja putri dan menceritakan tentang pergaulan dan keceriaan Mojang.
Beri tepuk yang meriah untuk kelas 11-2. 10-2, bukan 11-2. Malu masih pagi. Oh iya masih pagi.